Baik, shalom bagi kita semua dan berjumpa kembali dengan kami Teologi Forum dan hari ini kita akan memasuki program Room Talk. Jadi hamba-hamba Tuhan akan berbicara sesuai dengan pandangan masing-masing yang pastinya sesuai dengan Alkitab. Dan terlebih khusus hari ini kita akan bahas nih. Ini menarik. Jadi Pastor Hesky di sini ada dengan Pendeta Winner, Pastor Royke, Pastor Clary Kowimbim, dan saya sendiri Pastor Chris Pasuhuk. Kita akan diskusi secara rileks santai tentang konsep yang luar biasa yang menjadi perdebatan sepanjang masa, yaitu tentang kealahan. Nah, lebih dalam lagi kita akan membahas kealahan ini dalam konteks history, dalam konteks bagaimana sistematis yang berkembang sampai hari ini kita pegang, khususnya di dalam gereja Masih Advent hari ke-7. Baik, mungkin kita bertanya ya dalam diri kita, bagaimana sih konsep kealahan dan bagaimana perkembangan kealahan itu di dalam eh, perkembangan pengajaran atau doktrin itu sehingga menjadi sebuah doktrin kealahan itu. Nah, itu yang perlu kita diskusikan dan kita perlu bicarakan. Jadi, kalau menurut teman-teman, tapi sebelumnya kita berdoa dulu, supaya jangan keterusan akhirnya bukan Roh Kudus yang memimpin kita, ya kan? Jadi kita berdoa dulu supaya Ya, enak. perlu. Ya, betul kan? Baik, kita mau berdoa. Saya minta kesediaan Pendeta Clary Koimbin untuk berdoa. Oke, kedengaran suara? Ya, kedengaran jelas sekali. Oke, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertata di kemuliaan kerajaan surga, Allah Anak, Allah Roh, yang kami percaya, kami sembah siang dan malam. Saat ini ya Tuhan, izinkanlah kami untuk kami bisa sedikit mempelajari tentang Engkau ya Tuhan. Kami manusia yang lemah, yang berdosa, yang tentunya tidak bisa mengungkapkan siapa pencipta kami. Tapi setidaknya biarlah apa yang kami pelajari saat ini menjadi kekuatan iman bagi kami dan membuka pikiran kami ketika kami menutup pikiran kami oleh karena kami tidak mempercayai adanya Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah lewat tuntunan Allah Roh memberkati akan diskusi kami saat ini. Terpujilah namamu, berkenanlah menjadikan kami umatmu, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik. Amin. Terima kasih Pendeta Clary Koimbin. Jadi, saudara-saudara, teman-teman yang hadir, para pendeta, kita lihat banyak ya teori yang berkembang yang menjadi sebuah pegangan bagi sebuah denominasi lainnya dalam tentang kealahan itu. Banyak sekali dilontarkan tentang menjelaskan bagaimana Allah itu, lalu banyak juga sanggahan. Jadi seringkali saling menyanggah tentang perkembangan dan ajaran ini atau doktrin ini. Sehingga ada yang menyanggah tentang dia, menentang tentang dia, kealahannya, eksistensinya. Lalu yang paling menarik adalah bagaimana kita bisa mengerti tentang kealahan ini. Yang sebelumnya kita sudah bahas ya sama-sama tentang kealahan dari sisi teks Alkitab atau biblical konteks dalam Alkitab itu. Namun hari ini kita akan diskusi sama-sama nih teman-teman. Bagaimana dalam historikalnya, bagaimana perkembangan sehingga eh, doktrin kealahan ini sudah menjadi baku dan bisa diterima dan benar-benar bukan dihasilkan dari pemikiran atau filsafat manusia, tapi memang berasal dari tuntunan Roh Kudus melalui perjalanan sejarah yang ada bagi kita umat-umatnya. Nah, mungkin kita akan saya mau bertanya dulu lah. Saya mau bertanya, bagaimana sih konsep Trinitas yang berkembang awal mula dalam sejarah? Apa yang menurut kalian atau menurut teman-teman tentang Trinitas ini dalam perkembangan sejarah? Mengapa bisa akhirnya kealahan lalu Trinitas ini? Mungkin ada yang bisa sampaikan, Pendeta Juwiner? Oke, baik. Kalau dari saya singkat saja, karena ini kan baru awal. Ya, santai saja. Kita akan diskusi banyak mengenai hal ini. Jadi kalau dilihat dari perkembangan sejarah, memang di dalam Alkitab
tidak dituliskan secara gamblang atau secara langsung, literal, mengenai kata Trinitas. Tetapi prinsipnya ada di dalam Alkitab. Dan kalau kita lihat justru dari sejarah, nanti kita akan bahas bersama-sama sebentar, ada seorang yang bernama Tertullianus, atau Tertullian, dia yang menyatakan pengertian awal dari ataupun kata dari Trinitas untuk disematkan kepada Allah, untuk disematkan kepada kealahan. Jadi seperti, dan itu berkembang terus-menerus sampai pada saat ini. Walaupun ada banyak doktrin walaupun doktrin Trinitas itu memang ada, tetapi ada banyak pemahaman yang berbeda sehubungan dengan doktrin Trinitas. Definisi Trinitas oke, tetapi pemahamannya berbeda-beda, tidak sama antara satu denominasi dengan denominasi yang lain. Jadi dari saya seperti itu. Jadi bagaimana, apa menjadi dasar mereka bisa memegang, kan tadi dikatakan berbeda-beda, kita lihat berbeda-beda. Satu denominasi konsep Trinitasnya sebegini, atau kealahannya begini. Satu denominasi begini kealahannya. Apa yang mendasari mereka? Mungkin ada yang pendapat yang lain. Itu kan dipengaruhi oleh teologi kan, teologi. Jadi ketika orang mau mencari tahu atau menganalisa, menginterpretasi, dan membuat satu pengertian menjadi satu doktrin Trinitas di semua aliran gereja Kristen, itu kan mereka berteologi lebih dulu. Mereka berteologi dan itu prosesnya cukup panjang. Nah, dalam setiap proses yang untuk memenuhi kerinduan mereka atau tujuan mereka untuk menjadikan Trinitas, kealahan itu, Allah Tritunggal itu menjadi satu doktrin, itu berkembang. Sementara perkembangan ini disusun, bisa jadi ada ide-ide yang baru yang muncul. Ide-ide ini yang bisa mempengaruhi perkembangan itu. Perkembangan gereja kita sendiri, kita tahu bersama progressive revelation. Bukan tidak mungkin ada pemahaman-pemahaman lain yang akan bertumbuh. Itu salah satu pengaruh. Jadi ada ide-ide baru karena kita berteologi, dan kalau tidak keliru, kalau kita setuju, kalau tidak keliru, gereja kita pun mempercayai dan kita menganut sistem teologi yang terbuka, tetapi ada kaidahnya. Jadi kita setiap orang bisa berteologi. Gimana yang lain? Oke. Doktrin itu muncul oleh karena kita doktrin itu muncul karena orang-orang membaca Alkitab, benar tidak? Semakin membaca Alkitab, mendalam, kita akan menemukan di sana satu rangkuman, satu pelajaran, dan itu yang membentuk satu doktrin. Nah, Trinitas adalah doktrin dalam Alkitab. Nah, kalau kita lihat Trinitas ini, membaca Alkitab, maka kita akan menemukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada di sana. Dan mereka itu bersifat ilahi. Memang dikatakan tadi tidak secara gamblang. Tadi Pendeta Winer katakan bahwa tidak secara gamblang, tetapi ketika orang mempelajari Alkitab, maka mereka menemukan Bapa itu Allah, kemudian Yesus itu Allah, dan Roh Kudus itu Allah, walaupun mereka tidak dinyatakan secara langsung, ya, bahwa itu Trinitas, tidak ada di sana. Nah, jadi inilah sebabnya kenapa para peneliti Alkitab terus meneliti, kemudian semakin bertambahnya waktu, tadi dikatakan oleh Pendeta Heski, itu bersifat progresif. Orang-orang itu semakin terbuka oleh karena mereka pembelajar Alkitab yang hebat. Nah, disitulah mereka bisa merangkumkan bahwa Trinitas itu ada. Trinitas benar dan itu Alkitabiah. Hanya dengan bertambah pengetahuan, sampai sekarang itu bertambah orang-orang mulai pandang, ada Trinitas juga punya pandangan yang berbeda-beda tentang Trinitas, bahkan ada yang anti Trinitarian, ya. Nah, intinya orang membaca Alkitab, pelajar Alkitab, mereka akan temukan bahwa di sana Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Oke. Ya. Saya mau kutip lagi dengan di dalam pembahasan sebelumnya tentang Trinitas dalam konteks Biblika. Saya kutip lagi apa yang dikatakan Gerard Vandal di dalam Trinity in the Scripture, bahwa walaupun usaha kita untuk mencari tahu tentang kealahan itu, kita tidak akan mengerti keseluruhannya tentang kealahan itu. Kita hanya akan, dia katakan kita hanya akan mengerti parsial.
Ada part yang dinyatakan kepada kita, ada part yang ditutup. Tidak diketahui. Jadi kita mau berusaha seperti apapun, istilahnya kalau misalnya saya kasih ilustrasi, Ford. Ford bikin mobil Ford, ya kan? Dengan kata lain, Ford yang lebih mengerti mobil itu. Kita bukan Henry Ford yang dapat mengerti mobil. Kita bukan orang yang dapat mengerti Tuhan. Jadi walaupun kita berteologi, teologi itu berkembang. Kita harus taruh dalam pikiran bahwa pengetahuan kita tentang kealahan itu parsial. Yang tidak akan sepenuhnya. Itu mungkin tambahan sebelum nanti kita masuk dalam pembicaraan yang lebih kepada sejarah. Oke. Jadi kalau saya lihat, memang ini sangat luas berarti. Sangat luas sekali bicara tentang kealahan ini. Dan saya coba untuk berpikir dan membawa diskusi kita lebih ke dalam lagi, lebih spesifik lagi. Dan saya yakin, mungkin tolong perbaiki, bahwa khususnya ya, kita ini belajar tentang doktrin yang dipegang oleh Gereja Advent hari ke-7. Yang hari ini kita bahas tentang kealahan. Dan bahas juga spesifik tentang Trinitas. Dan saya percaya bahwa Trinitas ini kan bukan konsep murni dari Advent. Benar atau tidak itu? Oke, baik. Memang kalau kita lihat dari sisi sejarahnya, nanti kita akan bahas itu sebentar. Trinitas katanya dari Katolik, ya kan, seperti itu kan. Tetapi kalau kita lihat lagi kembali ke sejarah, sebenarnya bukan dari Katolik asalnya. Sebenarnya pertama dari bapak-bapak gereja dulu, terlebih dahulu, mereka adalah pembela iman, dan contohnya Ignatius, dan setelah itu dia memberikan satu konsep mengenai Trinitas, dan diadopsilah konsep tersebut oleh gereja Am. Dan setelah itu berkembang, dan setelah itu banyak denominasi yang mengadopsi akan ajaran-ajaran ataupun ajaran dari Trinitas tersebut. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat dari perkembangan sejarahnya, Bapak-bapak itu agama apa mereka? Belum ada agama, bukan belum ada agama, tetapi ya agama Kristus seperti itu kan. Mereka. Nah, pertanyaan Pastor Chris bagus sekali itu, Pendeta Winner. Agama apa mereka? Jadi tidak ada yang bisa mengklaim ya, dengan kata lain kalau itu agama Kristus, tidak ada bisa mengklaim itu dasarnya dari agama tertentu, ya kan? Seperti itu. Ya, seperti itu. Luar biasa. Ayo, yang lain bagaimana ini? Jadi penting sekarang ya. Jadi penting sekarang untuk kita ketahui bersama, tidak ada yang klaim, oh itu doktrin dari gereja ini, oh itu doktrin yang muncul dari gereja ini. Karena kan memang sejarahnya memang ya sudah seperti disampaikan tadi. Supaya kita nak bingung dan tidak mengklaim. Intinya adalah itu adalah doktrin Alkitab. Begitu kan? Betul. Jadi itu adalah doktrin Alkitab. Kalau mau lihat perkembangan sejarah gereja seperti apa sebenarnya kesejarahan dari sudut pandang sejarah perkembangan doktrin ini? Ketika masuk dalam hal ini gereja ya, dalam konteks gereja itu. Masuk di dalam gereja, di dalam peradaban gereja. Kalau Pendeta Winner lihatnya seperti apa? Ya, nanti kita akan bahas itu sebentar ya. Kita akan bahas itu sebentar. Makanya banyak pertanyaan memang sehubungan dengan bagaimana sampai konsep Trinitas ini bisa berkembang dengan sangat besar, sangat hebatnya, sehingga banyak ajaran ataupun banyak denominasi yang mengadopsi akan ajaran ini dan mengajarkan ini ke gereja-gereja. Coba Pendeta Winner boleh kasih penjelasan? Oke. Begini, sebelum kita masuk di situ, mengapa kita harus belajar sejarah dulu? Apa sih sebenarnya pentingnya sejarah? Karena gini, banyak orang-orang muda yang saya tidak mau lagi untuk mempelajari akan sejarah. Kenapa? Karena katanya itu sudah pernah terjadi dan itu sudah ketinggalan zaman. Kita kan ini sudah hidup di zaman milenial. Kenapa kita harus kembali ke sejarah? Tapi jangan pernah kita lupa bahwa kita ini berasal dari sejarah. Ya kan? Tanpa sejarah, kita belum tentu bisa ada. Kan seperti itu. Jadi kita hasil dari sejarah. Ketika kita mempelajari akan sejarah, jangan pernah lupa bahwa kita akan berhubungan dengan yang pertama adalah event atau peristiwa. Yang kedua adalah tahun. Dan yang ketiga adalah orang. Oke.
peristiwa apa yang terjadi, doktrin apa yang berkembang pada waktu itu, orang-orangnya siapa, tahun-tahunnya, tahun berapa. Nah, dan ini yang kalau kita mau mempelajari akan sejarah lalu kita hanya melihat di sisi ini, maka kita akan tidak mau mempelajari sejarah. Kenapa? Aduh, kita harus hafal tahun. Kita juga harus hafal orang-orang, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi ketika kita mempelajari sejarah dengan melihat lebih daripada itu, maka kita sebenarnya akan apa yang mau dikatakannya, kita akan tertarik untuk mempelajari akan sejarah. Maksudnya seperti ini, ketika kita melihat sejarah lalu kita mau menemukan Yesus di dalam sejarah, maka kita akan memiliki suatu ketertarikan untuk kita mempelajari dengan lebih dalam lagi. Ternyata di dalam sejarah bahwa Allah itu turut bekerja, bahwa Allah tidak membiarkan akan umat-umatnya. Allah menggunakan akan umat-umatnya untuk menyelesaikan akan pekerjaannya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mempelajari sejarah, yang pertama kita harus rubah mindset kita sehingga kita akan tertarik mempelajari sejarah. Bukan hanya mempelajari tahun, bukan hanya mempelajari doktrin apa yang muncul, peristiwa apa yang terjadi, bukan hanya mempelajari mengenai nama-nama orangnya, tetapi dapatkah kita menemukan Yesus di sana? Sehingga ketika kita mempelajari akan sejarah dengan konsep seperti itu, kita akan tertarik untuk mempelajari. Ya, ternyata bahwa Yesus itu ada di sana. Allah itu ada di sana. Roh Kudus itu bekerja. Ya, Roh Kudus itu bekerja di sepanjang zaman. Peristiwa di zaman yang sudah lewat untuk menjadi saat ini yang hidup pada masa sekarang. Oke, saya rasa saya langsung saja ya. Mengenai kita akan mempelajari bersama. Saya akan mempresentasikan, kita akan diskusikan, dan saya bukan yang paling hebat di sini. Saya hanya sharing dan kita akan saling menguatkan satu yang lain, menambahkan satu dengan yang lain. Saya tidak bilang Pendeta Winner hebat. Tuhan yang hebat. Ya. Amin. Oke. Oke. Jadi kita akan lihat bersama mengenai konsep kealahan di dalam perkembangan sejarah gereja. Jadi kalau kita lihat definisi dari Tritunggal, kalau pertemuan yang lalu kita membahas sisi biblikalnya, kita melihat akan definisi dari Tritunggal dilihat dari ayat Alkitab. Saat ini kita akan lihat dari sisi yang lain. Oke. Kata Tritunggal, saya ambil ini dari Latin Dictionary. Kata Tritunggal ini bahasa Inggrisnya adalah Trinity, berasal dari kata Latin Trinitas yang berarti yang nomor 3 atau 3 serangkai. Kata benda abstrak tersebut terbentuk dari kata sifat trinus atau 3 masing-masing atau rangkap 3. Jadi ini bukan hanya satu tetapi ada 3. Oke? Bukan hanya satu tetapi di sini berbicara mengenai ada 3. Ada 3 rangkap atau ada 3 serangkai. Oke. Tadi katanya abstrak. Ya. Apakah sesuatu abstrak itu bisa dijelaskan? Ya, itulah sebabnya di awal tadi Pendeta Hezki sempat menjelaskan mengenai ini. Kalau berbicara mengenai suatu yang abstrak Allah, ada yang bisa parsialnya dijelaskan, ada parsialnya bisa dijelaskan, ya kan? Seperti itu. Nah, ini yang saya mau tambahkan sebelum saya lanjut mengenai statement tadi. Saya mau tambahkan seperti ini. Kalau seandainya saya sudah atau kita sudah bisa menjelaskan mengenai siapa Allah itu secara jelas, secara detail, untuk apa saya mau menyembah Dia? Betul. Iya kan? Kenapa saya masih menyembah Dia? Kenapa saya masih menghormati Dia? Kenapa saya masih berdoa kepadanya? Karena Allah itu terlalu besar. Allah itu terlalu hebat. Allah itu terlalu sulit untuk kita mau jelaskan menggunakan pikiran kita yang terbatas. Seperti itu. Jadi seperti itu, Pendeta Chris, mengenai abstrak. Ya. Oke, ada tambahan mungkin, Pendeta Hezki? Ya, saya mau menekankan kembali yang Pendeta Winner katakan, karena Dia itu adalah objek utama penyembahan kita. Saya kembali mengungkapkan ini karena sudah dibahas sebelumnya. Karena Dia adalah objek penyembahan kita, Allah yang kita sembah. Jangan kita lupa ini poin ini. Namanya Dia yang kita sembah, Dia lebih tinggi daripada kita. Kita tidak akan pernah bisa mampu melampaui dari objek sesembahan itu. Terima kasih, Pendeta Winner. Ya, oke. Mari kita lanjut. Masih dengan definisi Tritunggal. We believe that the Godhead eternally exists in 3 persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and that these 3 are one God. Oke?
Ini definisi dari Tritunggal, dari Dallas Theological Seminary Catalog. Having precisely the same nature, attributes, and perfections, and worthy of precisely the same homage, confidence, and obedience. Jadi dengan kata lain di sini dikatakan bahwa kealahan itu katanya ada di dalam 3 pribadi. Ya kan tadi definisi yang pertama mengenai Tritunggal. Tritunggal 3 serangkai, 3 pribadi, yakni Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mereka bertiga ini bekerja secara harmonis. Oke, ini masih definisi. Trinitas adalah trias yang artinya, bahasa Yunaninya yang artinya satu set dari 3 atau yang nomor 3. Dan Theophilus dari Antioquia pada sekitar tahun 179 menggunakan terminologi ini dalam teologi Kristen. Itulah sebabnya ada banyak yang bertanya seperti ini. Kenapa kita harus percaya mengenai Trinitas, sedangkan itu tidak ada di dalam Alkitab? Ya memang itu secara, tadi saya sudah katakan secara detail ataupun secara gamblang tidak disebutkan di dalam Alkitab kata Trinitas, tetapi ini digunakan oleh Theophilus dari Antioquia untuk yang pertama kalinya menggunakan terminologi mengenai trias atau mengenai Trinitas. Ini dia. Yang ada di bawah. Itu statement mengenai atau penggunaan kata Trinitas yang pertama kali digunakan oleh Theophilus. Oke, dengan cara demikian juga ketiga hari atau 3 hari sebelum penerang terdapat tanda-tanda Trinitas. Dia gunakan seperti ini. Dia berbicara mengenai penciptaan, bagaimana Trinitas ini bekerja di dalam proses penciptaan dunia. Oke, dari Allah, firman-Nya, dan kebijaksanaannya. Dan yang keempat adalah tanda manusia yang membutuhkan terang, sehingga demikianlah terdapat Allah, firman, kebijaksanaan, dan manusia. Dia tidak menyebutkan Roh Kudus di sini, tetapi dia menyebutkan mengenai kebijaksanaan. Nanti kita akan lihat, walaupun menggunakan terminologi Trinitas, tetapi sebenarnya ajaran-ajaran dari gereja kita sedikit berbeda dari ajaran-ajaran dari para bapak-bapak gereja dan juga ajaran-ajaran dari gereja yang lainnya atau gereja am. Oke, ini dia punya gambaran dari sejarah Trinitas. Oke, dari 100 sampai 600 gereja purba dan Trinitas, di sana ada bapak-bapak gereja, ada pembela iman. Ini nanti kita akan bahas satu persatu. Ada ajaran-ajaran sesat yang bermunculan di sana. Ini timeline perkembangan sejarah dari Trinitas. Oke, ada ahli teologi dan Trinitas, Arianisme, Council of Nicaea, Council of Constantinople yang diadakan, dan juga ada gereja pertengahan dan Trinitas, ada gereja modern dan awal dan Trinitas. Tapi kita tidak akan bahas ini semua. Oke, kalau kita akan bahas ini semua, ini terlalu panjang. Ini terlalu panjang. Kita akan lihat saja di abad awal ataupun di 100 sampai 300 tahun pertama perkembangan dari Trinitas. Kenapa demikian? Karena ini merupakan dasar sehingga doktrin-doktrin yang berkembang di abad pertengahan, doktrin yang berkembang di abad atau gereja modern awal, gereja modern, itu semuanya banyak diadopsi dari ajaran-ajaran dari tahun 100 sampai tahun 300-an. Masehi, 300-an Masehi. Perbaiki kalau saya salah. Berarti ya, konsep Trinitas yang dari perkembangan sejarah itu berbeda dengan yang sekarang ini. Bisa dikatakan iya berbeda, tetapi ada juga kesamaannya. Nanti kita akan lihat sebentar. Oke. Mari kita lihat dulu ini, ajaran sesat yang berkembang tentang kealahan. Yang berkembang dari abad-abad permulaan tadi, setelah Yesus naik ke sorga 100 tahun setelah itu, dan ada ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada waktu itu. Oke. Anti-Trinitarian atau non-Trinitarianisme ini mengacu pada sistem-sistem keyakinan di dalam kekristenan yang menolak doktrin kekristenan arus utama mengenai Trinitas. Oke, ya kita tahu bersama ini. Jadi lawan dari Trinitas adalah non-Trinitarianisme atau paham yang menolak atau yang paham yang tidak menerima akan ajaran dari Trinitas. Oke, ajaran mereka merupakan 3 hipostasis atau pribadi berbeda yang sama kekekalannya. Ini Trinitas, oke? Sederajat dan bersatu tanpa terpisah dalam satu hakikat atau usia. Dan kelompok yang
menentang akan ajaran ini yang tadi saya katakan ya, mereka lah anti-trinitarian atau anti-tritunggal. Oke, saya ambil itu di sumbernya di Wikipedia. Kita lanjut. Menurut gereja-gereja yang memenang putusan konsili-konsili ekumenis adalah final atau hasil akhir, Trinitarianisme telah dinyatakan secara definitif sebagai doktrin Kristen. Oke, atau doktrin Kristiani pada konsili-konsili ekumenis pada abad ke-14, yakni konsili Nicea, lalu ada konsili Konstantinopel yang menyatakan keilahian Roh Kudus. Jadi ini kalau kita lihat nanti ini akan dibahas. Tetapi kalau kita melihat akan sejarah dari perkembangan Trinitas ini, pada akhirnya di abad ke-14 mereka mengakui akan doktrin ini. Dan doktrin-doktrin sesat yang menentang akan ajaran dari Trinitas, mereka ditolak. Jadi pada akhirnya ada kesepakatan, konsili dilakukan, dan doktrin mengenai Trinitas ini disahkan menjadi doktrin Kristen. Doktrin Kristen. Jadi seperti itu. Oke. Nah, mari kita lihat dulu. Kelompok yang pertama, kelompok yang menentang akan ajaran dari Trinitas. Mereka meyakini bahwa Yesus bukan Allah, tidak mutlak setara dengan Allah, memiliki kedudukan yang lebih rendah dari Allah. Yesus itu hanyalah utusan dari Allah. Yesus itu merupakan orang yang besar, melakukan mujizat yang hebat, tetapi dia itu hanya nabi. Dia bukan Allah, ataupun hanyalah manusia yang telah diciptakan secara sempurna. Tetapi dia bukan. Ini kelompok-kelompok ini yang kita akan lihat. Mereka ini yang menentang akan konsep dari kealahan tersebut. Mari kita lihat yang pertama. Ini, adopsionisme. Ini adopsionisme ini, mereka mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang diadopsi menjadi anak Allah oleh Bapa. Oke? Dan ini tidak ada di dalam Alkitab. Dan ini sangat bertentangan dengan doktrin gereja. Yesus itu adalah manusia biasa, dia bukan Allah, tetapi dia dijadikan Allah. Oleh siapa? Oleh Bapa. Oke? Jadi ajaran ini juga menyatakan bahwa Yesus menjadi ilahi saat dia dibaptis. Jadi sebelum dia dibaptis atau saat sebelum dia masuk ke dalam air di Sungai Yordan, dia itu adalah manusia biasa. Sama seperti dengan kita, manusia yang rentan dengan dosa. Dia bukan Allah. Tetapi setelah katanya dia masuk ke dalam air, dia dibaptis, ataupun ada doktrinnya, ada pemahaman yang lain yang masih dengan ajaran adopsionisme ini, mereka katakan, ya, ketika dia bangkit, maka dia diberikan kuasa kealahan. Ini sangat bertentangan. Karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya kan? Seperti itu. Yesus adalah Allah. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Dari ajaran ini muncul juga dari kelompok Kristen Ebionit mengenai ajaran mengenai Yesus ini hanya manusia yang diadopsi, yang diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Oke. Kemudian ajaran ini dikembangkan oleh golongan monarkisme dinamis pada abad kedua dan abad ketiga. Dan oleh karena itu nama lain dari gerakan ini adalah monarkisme dinamis pada abad ke-8. Dan ajaran ini muncul lagi di Spanyol. Dan orang yang membangkitkan ajaran ini kembali adalah ini namanya Felix. Uskup Elipandus dan Felix. Oke, dua uskup dari Toledo dan Urgel. Kita tidak akan membahas ini. Tetapi ajarannya atau ajaran adopsionisme ini berkembang pada waktu itu dengan sangat pesat. Dan banyak yang percaya bahwa oke, Yesus itu orang hebat, tetapi dia bukan Allah. Yesus itu hanya diberikan kuasa, hanya diberikan power untuk melakukan hal-hal atau mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan pada akhirnya di akhir abad kedua, di Konsili Nicea I, mereka dinyatakan sebagai ajaran sesat. Walaupun pada akhirnya juga ini berkembang lagi. Tetapi ini sebenarnya ajaran sesat yang dari awal di abad-abad pertama atau awal-awal abad pertama kekristenan itu sudah diyakini mereka ini adalah ajaran sesat atau adalah bidat. Oke. Kelompok yang kedua. Saya tidak membahas banyak kelompok. Ada begitu banyak kelompok, tetapi ini yang sangat berpengaruh terhadap Konsep Trinitas. Yang melawan akan konsep Trinitas. Arianisme, Arius di tahun sekitar 250 atau 256 sampai 336 Masehi. Ajaran Arianisme dalam agama Kristen memposisikan kristologis atau Kristus atau doktrin tentang Kristus bahwa Yesus ini sebagai anak Allah, apa katanya? Diciptakan. Yesus ini diciptakan. Dia yang
diciptakan yang buah sulung katanya. Dia yang diciptakan terlebih dahulu dari ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi seperti itu. Nah, ajaran ini diajarkan pada awal abad keempat oleh Arius dari Alexandria, dia presbiter atau pendeta, dan populer di banyak kerajaan Romawi Timur dan Barat, dan dikecam sebagai bidat di Konsil Nicea. Mungkin pendeta Roy ada tambahan mengenai ajaran mengenai Arius, Arianisme ini. Paham yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Yesus itu anak Allah, tetapi dia itu diciptakan. Mungkin ada tanggapan atau pandangan mengenai paham ini. Apakah memang benar Yesus diciptakan? Ya kan? Itulah sebabnya kalau kita perhatikan ini tidak sesuai dengan tidak sama di dalam firman Tuhan. Makanya yang saya mau katakan ketika kita mempelajari Alkitab, apabila kita pelajari Alkitab, undang kuasa Roh Kudus sehingga akan menjadi seperti ini. Ya kan, dan pada akhirnya ini bikin kabur air, istilahnya seperti itu. Dan ya kan, kita sangat sulit lagi untuk membedakan mana sebenarnya yang benar, mana sebenarnya yang tidak. Karena sedangkan ajaran Trinitas itu masih sulit untuk dimengerti, sudah muncul dengan ajaran-ajaran seperti ini. Ya kan? Ya. Oke. Ada tanggapan, tambahan sehubungan dengan ini? Oke, menarik. Ya, halo? Ya, halo. Ya, silakan. Pendengaran. Ini sangat menarik ya. Yang saya ingin sampaikan adalah hasil atau wajah baru dari ajaran Arianisme ini adalah dari Saksi Yehova. Ya, di abad yang ke-21 ini sampai abad ke-21 ini luar biasa. Mereka memandang Arius itu adalah bapa gereja mereka. Nah, itulah sebabnya muncul yang namanya Charles Taze Russell ya. Inilah yang pelopor dibentuknya Saksi Yehova yang sekarang di mana mereka itu perkembangannya cukup pesat juga sekarang karena mereka itu penginjilannya itu berdua-dua ya. Nah, namun di sini kita lihat bahwa mereka tetap memiliki pandangan yang mengatakan bahwa Yesus itu dilahirkan sebagai manusia oleh seorang perawan. Memang mereka percaya bahwa Yesus itu dilahirkan dari seorang perawan, tetapi dia bukan Allah. Ya, dia bukan Allah, dia hanya ciptaan, dan mereka merujuk kepada ayat yang menjadi pegangan mereka, yang menjadi andalan mereka adalah Kolose 1 ayat 15. Ya, di sana dikatakan bahwa Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, jadi mungkin ini sudah lebih ke pendalaman ya, tapi saya ingin menyampaikan sini bahwa ajaran ini tetap ada. Ini tetap ada. Dari Arius ini sangat kuat. Pegangan doktrin mereka sangat kuat hingga saat ini. Jadi bagaimana caranya? Mungkin ini kita akan membahas bagaimana kita menghadapi hal ini, dan mungkin pembahasan dari Pendeta Juwiner akan menjelaskan lebih ke depan, lebih jauh lagi tentang bagaimana sebenarnya arus utama, artinya doktrin Trinitas ini arus utama dari aliran-aliran yang lain, Kristen yang lain. Karena ada Kristen yang lain yang tidak percaya kepada Trinitas. Ya, seperti tadi di Ebionis itu ya, abad pertama dan abad kedua. Karena kalau saya mau tambahkan di Ebionis ini adalah mereka aliran dari Kristen yang adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kita tahu bahwa mereka memiliki latar belakang ya kepercayaan monoteisme ya, sebagai Allah Yahweh yang mereka percaya hanya satu. Jadi Yesus itu mereka tidak percaya, mereka tahu dia hanya nabi, hanya orang yang baik, hanya orang yang diberikan kuasa ilahi. Nah, jadi mungkin saya lihat sini pemaparannya sangat bagus dari Pendeta Juwiner. Jadi mungkin bisa dilanjutkan aja, itu hanya yang saya mau tambahkan sedikit. Oh, baik. Terima kasih. Ya, memang betul. Kita harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang dahulu yang sudah dikecam sebagai bidat
yang sudah disahkan mereka itu sebagai bidat, ajaran-ajaran sesat, tetapi bermunculan kembali dengan nama-nama yang lain. Tapi sebenarnya itu merupakan ajaran-ajaran yang sudah pernah ada. Sudah ada. Jadi kita harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang seperti itu yang sudah mulai masuk di dalam gereja juga, ya, seperti itu. Oke, mari kita teruskan. Oke, Arius mengajarkan bahwa dalam penciptaan, tadi Pendeta Roy sudah katakan ini, Bapa adalah pencipta tertinggi, menyediakan semua materi, memimpin perencanaan, sementara putra atau Allah atau anak ini, anak yang diciptakan ini mengerjakan materi-materi tersebut. Jadi Allah menyediakan segala sesuatu, lalu dia berikan itu kepada, dia ciptakanlah anak ini, lalu setelah itu dia berikan ini materi-materi ini, menciptakan dunia, dan lain sebagainya, yang akan dilakukan oleh siapa? Oleh anak, gitu. Menjadikan segala sesuatu sesuai permintaan dan pelayanannya kepada Bapa, sehingga melalui Kristus segala sesuatu itu ada. Jadi ajaran yang sesat dikemas menggunakan akan firman, ya kan? Menggunakan akan firman kelihatannya benar, tetapi kalau kita belajar lebih detail lagi, ini bukan ajaran sesuai dengan konsep Alkitabiah. Ini merupakan ajaran sesat. Jadi makanya saya katakan kita harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang dalam tanda kutip ajaran-ajaran yang sudah pernah muncul dahulu kala, yang sudah dikecam sebagai bidat, tetapi yang saat ini sudah dikemas dengan nama yang lain yang sudah mulai bermunculan kembali. Untuk memasuki dalam orang punya keyakinan ataupun dalam orang punya prinsip-prinsip di dalam gereja perbaktian kita kepada Tuhan. Oke. Yang ajaran sesat yang oke, ada tambahan Pendeta Roy. Menyangkut dengan Arius ini ya. Kalau kita mempelajari sejarah, Arius ini sebenarnya dia terpengaruh oleh ajaran pertama Tertullianus, memang yang pertama menyatakan Trinitas, tetapi doktrin tentang Trinitas itu baru awal-awal dinyatakan. Terus itu berkembang, jadi itu berkembang, ada cabang-cabangnya. Nah, Tertullianus ini dia percaya bahwa dia pencetus Trinitas, tetapi dia katakan bahwa Allah adalah satu hakikat, tetapi dia itu lebih rendah. Dia zat ilahi yang lebih rendah dari Bapa. Itu yang dikatakan. Tapi Yesus itu adalah ilahi. Ya, anak lebih rendah daripada Bapa. Ya. Lebih rendah. Kemudian di abad kedua, abad ketiga muncullah yang namanya Origenes. Ya, dia cukup terkenal. Nah, dia katakan dia juga meneruskan pandangan dari Tertullianus bahwa Kristus berpangkat lebih rendah daripada Allah Bapa. Nah, ini kemudian dipelajari oleh Arius. Arius kan dia seorang pelajar Alkitab juga. Ya, dia mempelajari bapak-bapak gereja sebelumnya. Nah, disinilah dia mengembangkan, tetapi dengan cara yang salah. Dia menghilangkan sama sekali bahwa Yesus itu, anak itu adalah Allah. Tetapi dia merubah menjadi ciptaan, seperti dengan pegangannya dalam Kolose 1 ayat 15. Nah, jadi di sini yang saya mau tambahkan bahwa berbeda. Jadi ada cabang-cabang tentang pandangan tentang Trinitas ya. Kalau gereja Advent, kita itu setara. Bapa, Anak, dan Roh itu setara. Seperti dalam Filipi 2. Ya, setara dengan Bapa disebutkan di sana. Nah, namun juga saya tidak tahu, di gereja Advent juga ada beberapa pandangan. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti doktrin kita menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh itu setara. Oke, mungkin itu yang saya mau tambahkan. Oke, baik. Mari kita lanjut. Karena ini masih panjang materinya. Oke. Ini tadi, Pendeta Roy sudah sempat singgung mengenai ebionisme. Mereka ini mempraktikkan hukum Yahudi, abad 1 sampai abad 4 Masehi. Dan mereka menolak pandangan bahwa Yesus lahir dari seorang yang masih perawan. Oke. Terus ajaran yang menyatakan bahwa Yesus hanya merupakan seorang nabi. Dia seorang yang hebat, melakukan mujizat, tetapi dia hanya seorang nabi, bukan Allah. Makanya saya ada satu kesaksian sedikit. Saya bertemu dengan seorang pendeta yang pernah ke Timur Tengah, ke Israel. Terus dia memberikan kesaksian seperti ini. Dia menanyakan mengenai posisi Yesus. Bagaimana menurut kalian mengenai Yesus? Dia ada di sini. Oh ya, dia memang pernah ada di dunia ini, tetapi dia itu hanya manusia biasa yang memiliki mujizat, yang memiliki kekuatan, yang memiliki superpower, tetapi dia itu bukan Allah. Itu orang Yahudi yang bilang. Katanya ajaran Yahudi yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan, memang dia pernah ada di dunia ini, tetapi dia bukan Allah.
Dan inilah kaum silantropisme atau ebionisme, dan mereka ini dikecam sebagai bidat. Mari kita lanjut. Socinianisme. Ajaran ini dikatakan oleh seorang teologian dari Italia yang bernama Faustus Socinus, mengajarkan bahwa Yesus meskipun sempurna dan tanpa dosa, dan juga merupakan Mesias dan penebus, tetapi ia hanya merupakan manusia. Sama lagi. Ia hanya merupakan manusia, putra Allah yang sempurna, dan tidak memiliki eksistensi prah kemanusiaan sebelum kelahiran. Jadi dia hanya manusia, dan dia itu tidak dari kekekalan. Sebelum dia menjadi manusia, dia belum ada. Gitu. Bukan eksistensi. Iya, bukan. Ya, di sini dikatakan tidak ada pre-eksistensi. Tidak ada pre-eksistensi bahwa dia pernah hidup. Dia memang orang hebat, tetapi dia merupakan Mesias, dia merupakan penebus. Ini lain lagi, hampir mirip tadi, tetapi dia kalau tadi dikatakan dia adalah nabi, kalau Socinianism ini mereka katakan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Dia adalah penebus, tetapi dia ini adalah putra Allah, tetapi dia bukan Allah. Dia ini adalah siapa? Dia adalah manusia. Oke, mereka menafsirkan ayat seperti Yohanes 1 ayat 1 hanya sebagai rencana rencana Allah yang ada dalam pikiran Allah sebelum kelahiran Kristus, tetapi bukan Yesus, katanya itu. Kalau kita percaya itu adalah siapa? Firman adalah Yesus. Ya kan? Logos itu adalah siapa? Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi kalau menurut mereka itu hanya merupakan Logos, itu hanya merupakan rencana yang ada di dalam pikiran Allah sebelum kelahiran Kristus. Itu bukan Yesus. Itu hanyalah rencana. Logos adalah rencana. Gitu. Dan itu sangat berbeda dengan ajaran gereja kita. Ada lagi. Unitarianisme. Unitarianisme ini berasal dari kata Latin unitas, yang artinya adalah oneness, kesatuan. Dari kata one, atau satu. Ajaran ini pertama kali diajarkan di Transilvania. Ajaran ini mengajarkan ketunggalan Allah. Dan ajaran ini menolak bahwa Allah memiliki 3 pribadi. Oke, ajaran ini menolak bahwa Allah memiliki 3 individu, tetapi hanya satu saja. Gitu. Jadi mereka menolak bahwa Allah memiliki 3 pribadi, tetapi mereka bertiga disebut Allah. Itu. Doktrin Trinitas kan seperti itu kan? Ya. Kalau dia menyatakan bahwa Allah itu cuma satu, ya memang cuma satu saja. Oke. Makanya Unitarianisme ini mereka tidak berdoa kepada Yesus, tidak mempercayai dosa asal atau predestinasi atau takdir. Mereka mempercayai Alkitab sebagai otoritas kehidupan manusia, ya, oke. Dan Roh Kudus tidak dipercaya dan ditolak. Yesus dianggap hanya merupakan orang besar, nabi, manusia ajaib, tetapi terpisah dari Allah. Jadi menurut mereka, ajaran Unitarianisme ini, Allah itu satu, oneness, kesatuan. Allah itu satu. Jadi satu apa? Ini Allah. Dalam bentuk ini, sudah ada di situ, ada 3. Ya, gitu. Mereka tidak percaya 3 pribadi. Mereka tidak percaya ada 3 kepribadian. Ajaran Unitarianisme ini hampir sama dengan Arianisme yang tadi kita sudah bahas. Oke, kita next saja. Oke, tadi kelompok yang pertama, sekarang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang percaya bahwa Bapa, Anak yang dibangkitkan, dan Roh Kudus adalah aspek yang berbeda dari satu Allah. Seperti yang dirasakan oleh orang percaya daripada 3 pribadi yang berbeda. Oke, hampir sama dengan Unitarianisme. Hampir sama konsepnya. Tapi nanti kita akan lihat ada sedikit perbedaannya. Ini modalisme yang pertama. Di tahun 230 Masehi, seorang yang bernama Notus dari Smyrna, dia yang mempelopori akan ajaran ini, yang dikenal dengan nama modalistik monarkianisme dan patriapasianisme atau patripasianisme. Nanti kita akan lihat apa ini nama-nama yang masih asing di telinga kita. Ini Notus dari Smyrna ini menerima 4 Injil Matius. Ajarannya ini menerima Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi mengenai Logos itu hanya merupakan kiasan. Lebih khusus dia menerima akan Injil, tetapi lebih khusus mengenai Logos, itu hanya merupakan kiasan. Itu tidak ada secara literal, tetapi itu hanya merupakan suatu kiasan. Muridnya yang bernama Clemens mengajarkan bahwa Allah itu bisa tidak terlihat maupun terlihat, dan jika terlihat maka ia adalah anak atau Yesus. Dan ini salah satu ajaran mereka.
Jadi kalau seandainya mereka bisa melihat Allah, nah itu Yesus itu, gitu. Tetapi kalau seandainya mereka tidak bisa lihat Allah, mereka tidak akan mengakui bahwa ada Yesus. Jadi seperti itu. Jadi harus dilihat, gitu. Oke? Jadi Allah bisa terlihat maupun tidak terlihat. Tetapi kalau seandainya mereka bisa lihat, berarti itu tuh Yesus. Itulah Yesus. Tetapi ketika tidak bisa dilihat, mereka tidak akan percaya bahwa ada Yesus. Nah, ini kan ajaran yang apa ya mau dibilang ya? Bukan sedikit, tetapi banyak bertentangan dengan ajaran Alkitab. Modalisme ini mempercayai the unity of God, kesatuan Allah. Yang hampir sama dengan Unitarianisme. Nanti akan kita lihat sebentar. Ini, Allah mengambil banyak bentuk dalam bahasa Ibrani dan kitab Yunani, dan Allah telah memanifestasikan dirinya dalam 3 cara utama sehubungan dengan keselamatan manusia. Ia berpendapat bahwa, atau modalistik monarkianisme ini berpendapat bahwa Bapa, Anak, dan Roh adalah peran yang berbeda yang dimainkan oleh pribadi ilahi. Yang sama. Ini yang saya bilang, hampir sama dengan Unitarianisme. Dalam satu tubuh ada 3 pribadi. Sebenarnya mereka itu di dalam satu tubuh saja. Tetapi kalau ajaran modalistik monarkianisme di sana dikatakan hanya satu orang, tetapi ada 3 peran. Ada satu oknum, tetapi ada 3 peran. Jadi Allah ini dia berperan menjadi Bapa ketika penciptaan, dia berperan menjadi Anak ketika datang untuk menebus, dan dia berperan sebagai Roh Kudus yang ada sampai pada saat ini. Itu ajaran mereka, dan bukan seperti itu ajaran dari gereja kita. Oke? Jadi peran yang berbeda dimainkan oleh oknum yang sama. Oke, bisa dimengerti ini ya, teman-teman sekalian. Oke. Allah adalah Bapa dalam ciptaan, Anak dalam penebusan, ini tadi saya katakan, dan Roh Kudus dalam regenerasi. Dimainkan oleh satu, itu di sana dikatakan, yakni Allah. Allah itu menjadi Bapa dalam satu periode tertentu, Allah itu menjadi Anak dalam satu periode tertentu, dan Allah itu menjadi Roh Kudus dalam satu periode tertentu. Ya, seperti itu. Itu modalistik monarkianisme. Ini muncul selama abad kedua dan ketiga Masehi dan dinyatakan sebagai bidat. Ini juga dinyatakan sebagai bidat. Jadi kalau ada ajaran yang mirip-mirip seperti ini, yang muncul saat ini di dalam gereja, ingat ini sudah diklaim mereka ini adalah bidat setelah abad keempat. Sudah ada sebelumnya. Iya, karena ini sudah pernah ada. Jadi seperti itu. Ini dinamik monarkianisme ini diajarkan. Kalau tadi modalistik. Kalau sekarang dinamik. Apa ini dinamik monarkianisme ini? Ini diajarkan oleh Theodatus pada akhir abad kedua. Sedikit berbeda. Perbedaannya ialah dalam dinamik monarkianisme mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang secara ajaib di dalam kandungan perawan. Jadi kalau dinamik ini menyatakan bahwa Yesus ini merupakan manusia biasa di dalam kandungan perawan yang secara ajaib ada di dalam kandungan perawan, ya mujizat seperti itu. Ya kita juga percayakan seperti itu ya, secara ajaib ada di kandungan perawan Maria. Tetapi kalau kita lihat ajarannya yang lain sangat bertentangan dengan Alkitab. Ini kalau kita percaya Yesus itu Allah dan Yesus itu adalah manusia, kalau mereka katakan Yesus itu bukanlah Allah, tetapi ketika ini hampir sama dengan ajaran yang sebelumnya. Ketika ia dibaptis, Allah memberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Makanya saya katakan, sedangkan ajaran-ajaran awal di dalam perkembangan sejarah gereja kita, mereka sudah saling comot satu dengan yang lainnya, hanya merubah sedikit-sedikit, lalu mereka menetapkan itu adalah doktrin mereka, apalagi sekarang. Makanya kita yang ada di dalam masa saat ini, kita harus belajar dengan teliti. Apakah ini ajaran ini benar sesuai dengan Alkitab, atau sebenarnya ajaran ini sudah ada sebelumnya, lalu diajarkan kembali di gereja dengan dibungkus dengan apa yang mau dibilang ya? Ya bantu saya Pendeta Heski, dibungkus dengan apa ya? Dengan pandangan-pandangan yang lain dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi sebenarnya ini sudah pernah ada, gitu. Oke. Nah ini modalistik, sedangkan kalau tadi dynamic, sedangkan kalau modalistik mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Kalau dynamic mengajarkan bahwa Yesus itu adalah manusia yang diberikan kuasa untuk melakukan mujizat oleh Allah. Kalau modalistik mereka katakan bahwa Yesus itu adalah Allah, tetapi hanya berdasarkan fakta bahwa Yesus adalah salah satu dari manifestasi Allah, dari kuasa Allah. Oke, dari kuasa Allah yang diberikan. Gitu.
Dia Allah tetapi dia merupakan manifestasi. Hampir sama juga dengan Arianisme. Dia Allah tetapi dia diciptakan, ya seperti itu. Seperti itu. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Sabellianisme. Sabellianisme ini adalah paham dari gereja Bidat Timur yang sama dengan patripasianisme Barat. Jadi ini patripasianisme ini sama dengan monarkianisme. Oke, yang tadi saya katakan ajarannya. Dan keduanya merupakan bentuk dari modalisme. Gitu. Modalistik monarkianisme memiliki pandangan yang sama dengan Sabellianisme. Muncul pada abad ketiga dari seorang pendeta teologian yang bernama Sabellius. Pelajaran rohani bagi kita, teman-teman sekalian, kebanyakan ajaran-ajaran sesat yang muncul, itu muncul dari seorang imam, muncul dari seorang pendeta, muncul dari seorang guru agama, muncul dari pembaca Alkitab. Makanya kita harus berhati-hati dengan itu, kita semua. Oke. Semakin kita mempelajari akan, semakin kita diberikan hikmat oleh Allah untuk mempelajari akan firman, semakin kita menjadi rendah hati dan semakin kita melihat apakah ini berasal dari Allah atau tidak. Jangan mengandalkan kepintaran sendiri sehingga gantinya firman yang kita tinggikan kita mengajarkan akan doktrin-doktrin baru, doktrin-doktrin manusia dengan menyematkan bahwa saya ini pendeta loh. Ajaran ini harus dipercaya karena saya pendeta. Ajaran ini saya harus dipercaya karena saya imam dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kurang lebih sama dengan mereka yang itu pendeta, ada paling tidak masih bisa didengar asumsi-asumsi teologinya. Bagaimana dengan mereka yang hanya berdasarkan paper-paper dari orang-orang yang tidak ikut pelajaran teologi. Jadi ya mereka berdua juga sama. Kita harus hati-hati. Ya, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Oke. Jadi mari kita lanjut. Sabellianisme ini menekankan mengenai oneness of God, kesatuan Allah, mirip-mirip dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Ini doktrin atau kepercayaan mereka. Mereka percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 aspek atau 3 mode dari Allah yang berbeda. Oke? Dan ini bertentangan dengan pandangan Trinitarian yang menyatakan bahwa 3 pribadi berbeda di dalam kealahan. Kalau mereka 3 Allah yang berbeda. Oke? Dari Allah yang berbeda. 3 aspek, 3 mode, 3 bentuk dari Allah yang berbeda. Oke, ini saya juga masih sulit untuk mengerti ini. Tetapi ya begitulah. Makanya kita harus kembali ke Alkitab. Apa yang diajarkan oleh Alkitab, nggak usah tuh orang mau mau tambah-tambahkan yang tidak diajarkan oleh Alkitab sehingga memusingkan, ya kan? Memusingkan. Sehingga kita bingung untuk melihat, mempelajari mana yang benar. Oke. Docetisme. Nama ini berasal dari kata Yunani dokesis yang berarti kelihatan. Sejalan dengan Sabellianisme, docetisme atau doketisme ini mengatakan bahwa Kristus bukan manusia yang nyata dan tidak memiliki tubuh manusia yang nyata. Dia hanya tampak seperti manusia. Lebih bingung kan? Oke, sejalan dengan katanya Sabellianisme, kalau kita lihat Sabellianisme ini ajarannya di sana dikatakan bahwa ada 3 mode atau 3 aspek dari kealahan, dan dia kalau docetisme ini dia lebih menekankan kepada Yesus. Dia menekankan bahwa Yesus ini katanya bukan manusia nyata dan dia tidak memiliki tubuh manusia yang nyata. Dan dia hanya tampak seperti manusia dan bukan manusia. Gitu. Singkatnya hanya Kristus, bukan Yesus. Maksudnya apakah bisa dimengerti? Kristus itu adalah Allahnya, Yesus itu adalah manusianya. Singkatnya ajaran docetisme ini, anak Allah ini, Yesus ini hanyalah Kristus, bukan Yesus. Jadi penjelmaannya ini hanya pura-pura. Dia tidak menjelma menjadi manusia, tetapi dia menjelma seperti manusia. Begitu, ya. Dan ini ajaran sesat. Apalagi monofisit, berasal dari kata Yunani untuk satu tubuh. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah gabungan dari Logos yang kekal dengan pribadi manusia Yesus yang terjadi pada saat inkarnasi. Karena itu ia adalah 2 kodrat terpisah yang tergabung dalam satu tubuh. Jadi gini, Yesus Kristus itu adalah, tadi saya katakan Kristus itu adalah keilahiannya, Yesus adalah kemanusiaannya, lalu mereka bergabung di dalam satu tubuh. Begitu, bergabung di dalam satu tubuh, pribadi yang kekal dengan manusia yang berdosa yang fana bergabung di satu tubuh dan pada saat proses inkarnasi. Itu yang maksudnya dari monofisit. Dan monofisitisme ini atau paham ini sangat
sangat hidup, sangat berkembang dengan sangat cepat di beberapa sekte Kristen Mesir dan Timur Tengah sampai saat ini. Jadi Yesus itu adalah gabungan dari manusia berdosa, Yesus, dan juga Kristus, Logos, Allah, ya gitu kan, Logos yang kekal. Pada saat inkarnasi. Kalau demikian kita bisa bertanya balik begini. Kalau demikian, kalau memang seperti itu, bagaimana ketika Yesus mati di kayu salib? Iya kan? Yesus mati di kayu salib. Yang mati kealahan atau kemanusiaan. Iya kan? Siapa yang mati? Iya kan? Kalau memang ada dua dalam satu tubuh. Iya. Siapa yang mati? Dan kita akan ketika kita berpikir seperti itu, ya muncullah paham spiritisme. Ya, dan kita harus berhati-hati dengan ini. Oke. Apolinarisme. Ya, ini sangat sulit dulu diucapkan ini. Kata ini merupakan kata-kata yang baru. Apolinaris dari Laodikia tahun 350 Masehi, dia mulai mengajarkan akan pahamnya. Ajaran ini atau pahamnya mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan manusia sejati, tapi juga tidak sepenuhnya ilahi. Oke. Dia menyarankan bahwa Yesus memiliki tubuh manusia dan jiwa manusia, tetapi pikirannya diambil dari Logos yang kekal. Hampir mirip dengan sebelumnya ini monofisit. Oke. Tapi kalau dia ini dikatakan bahwa dia memiliki tubuh manusia, tetapi pikirannya apa katanya? Pikiran ilahi. Pikiran ilahi. Jadi dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan dosa, dia melakukan mujizat oleh karena dia memiliki pikiran ilahi. Ya kan? Jadi tidak mungkin dia melakukan kesalahan. Makanya dia tidak jatuh dalam dosa. Dan itu sangat berbeda dengan orang punya konsep. Oke. Oke, apalagi? Mari kita lihat. Tadi saya tidak mengajarkan saya tidak mengajarkan ataupun menjelaskan secara detail, secara keseluruhan mengenai doktrin-doktrin ataupun ajaran-ajaran sesat yang berkembang. Itu hanya beberapa saja yang saya ambil. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang berkembang. Tetapi ajaran-ajaran yang kita pelajari bersama sebelumnya, yang tadi kita sudah lihat, itu masih ada di dalam gereja. Maksudnya berkembang di dalam gereja. Ada berkembang pada saat ini yang beranggapan mengenai bahwa Yesus itu Yesus itu cuma manusia biasa. Saya pernah mendengar seperti itu. Bahkan lebih parah lagi nanti Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus itu hanya kuasa. Roh Kudus itu power atau kuasa, kekuatan yang diberikan Allah kepada manusia. Dan ini diadopsi dari ajaran-ajaran yang berkembang, ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada waktu yang kita sementara pelajari saat ini. Nanti kita akan lihat sebentar, kita akan terus sampai ke bagaimana dengan pandangan dari gereja ataupun sejarah gereja Advent atau gereja kita. Oke, mari kita lihat dulu ini Bapak-bapak gereja. Jadi ketika ada ajaran-ajaran yang berkembang, ada pembela. Oke. Ketika ada ajaran yang berkembang, ada pembela. Walaupun sebenarnya teologi mereka juga memang kelihatannya mirip dengan ajaran Alkitab, tetapi sebenarnya itu tidak sama, ya kan? Karena ada unsur mistiknya di sana, ada unsur mistisnya di sana. Tetapi kita akan lihat. Makanya saya dan juga teman-teman juga tadi mungkin sudah pernah menekankan bahwa ya kita ini adalah pandangan kita adalah progressive revelation, ya kan, wahyu yang progresif. Jadi kita berkembang, kita melihat dari sisi awal sejarah sampai terbentuknya gereja kita, seperti dan doktrin-doktrinnya. Oke, mari kita lihat Ignatius dari Antioquia. Dia hidup dari tahun 35 AD sampai 108, ada yang mengatakan 108, ada yang mengatakan 140 AD. Kita tidak hidup pada waktu itu, jadi kita juga tidak tahu sebenarnya dia hidup sampai kapan. Ini hanya prediksi saja. Oke. Dia memberikan dukungan awal bagi konsep Trinitas sekitar tahun 110. Sorry, saya tadi katakan 108 atau 1008 tadi? 100 ya? Oke, berarti saya masih bisa konsentrasi, belum butuh minum ini. Oke, di sana dia belum. Ya. Dia juga disebut Theophorus. Dia mengadopsi ataupun dia
memberikan dukungan terhadap konsep Trinitas, walaupun pada waktu itu dia belum secara tegas menggunakan kata Trinitas. Oke. Jadi di sana dikatakan dia diberkatilah di dalam rahmat Allah, Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus sebagai penebus, dan juga apa lagi? Di bawahnya kalau kita lihat Yesus kepada Bapa, terus apa lagi? Menurut daging kepada Rasul kepada Yesus Kristus, kepada Bapa lagi, kepada Spirit, kepada Roh. Jadi dia sudah mulai menggunakan definisi dari Trinitas, tetapi dia belum menyebutkan Trinitas di sini. Tetapi dari tahun 110 Masehi sudah mulai ada konsep mengenai ini. Oke, di dalam sejarah yang sebenarnya di dalam Alkitab pun sebenarnya sudah dicatat dengan jelas dari sejak Perjanjian Lama, ya kan, seperti itu kan, mengenai konsep Trinitas. Oke, siapa lagi? Justin Martyr tahun 100 sampai 165 AD ini digunakan ini, for in the name of God, di dalam nama Allah, Bapa, dan Yesus atau Lord Tuhan dari universe ini, dari alam semesta, dan juga dari apa kata Yesus Kristus, dan kepada siapa? Dari siapa? Holy Spirit, dari Roh Kudus. Ini dia berbicara mengenai perjamuan. Dia menggunakan ini dari dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Jadi seperti itu. Oke. Tapi mereka belum bukan perjamuan, tetapi apa? Baptisan. Baptisan. Tapi dia tidak menyebutkan secara langsung Trinitas, tetapi prinsipnya sudah ada. Apalagi Tertullianus. Nah ini, Tertullianus ini dia hidup tahun 155 sampai 230, dan dia di abad ketiga dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan kata Latin terkait dengan Trinitas. Sudah ada sebelumnya, tadi kita sudah lihat kan, tetapi mereka belum menggunakan kata Trinitas. Definisinya oke, ada, tetapi termnya mereka belum menggunakan. Tetapi Tertullianus ini dia adalah orang pertama di abad ketiga yang dianggap sebagai yang pertama kali menggunakan kata Latin terkait dengan Trinitas ini, gitu. Ini Tertullian coined the words Trinity and person and explained that the Father, Son, and Holy Spirit were one in essence and not one in person. Oke, tidak satu di dalam tubuh, di dalam oknum, di dalam pribadi, tetapi apa katanya? Satu di dalam esensi. Oke. Tertullianus ini membela paham Trinitas dalam upayanya melawan paham Praxean. Ajaran Praxean menekankan kesatuan Allah sehingga menolak Putra Ilahi sebagai pribadi yang sendiri. Hampir sama, mirip-mirip ajaran-ajarannya, mirip-mirip dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Ajaran Praxean ini menolak bahwa Putra Allah ini atau Yesus ini, Kristus ini memiliki pribadi yang sendiri. Dan anak Allah dan Roh Kudus hanyalah merupakan manifestasi dari Allah, hanya merupakan kuasa dari Allah. Dan ini yang ditolak oleh Tertullianus. Makanya dia katakan ini. Dia katakan bukan hanya satu pribadi, tetapi satu esensi. Gitu. Mereka itu bukan hanya satu pribadi, tetapi satu esensi. Lalu dia katakan Trinity. Itu dia menjelaskan mengenai Bapa, Anak, dan Roh. Seperti itu. Sebagai satu esensi, tetapi bukan satu pribadi. Oke. Ini di sekitar abad ketiga ini dia katakan seperti itu. Oke. Ada lagi. Justinius dan Clemens dari Alexandria menggunakan Trinitas dalam berbagai doksologi mereka. Doksologi ini adalah ajaran-ajaran atau khotbah. Mereka menggunakan term Trinitas. Mereka menggunakan ajaran Trinitas. Makanya saya katakan, walaupun mereka menggunakan ajaran Trinitas, tetapi ingat baik-baik, di sana ada mistisnya. Tetapi konsepnya sudah mulai ada di sini ya. Konsepnya sudah mulai. Tetapi ajaran yang sebenarnya sesuai dengan ajaran Alkitabiah masih belum sama ya, seperti itu. Tetapi sudah mengarah ke situ. Tidak boleh dilupakan tentu saja sumbangan dari ketiga Bapak Kapadokia. Basilus Agung dari Kaisarea, Gregorius dari Nazianze, Gregorius dari Nisa.
Jasa mereka adalah dalam mengembangkan terminologi yang tepat untuk membedakan antara hakikat Allah pada umumnya atau ousia. Ini bahasa Yunani. Hakikat Allah, kuasa Allah, itu ousia, dan ketiga pribadi yang khusus atau hipostasis. Jadi hipostasis itu adalah tiga pribadi, sedangkan ousia adalah kuasa, hakikat, apa lagi ya mau dibilangnya, apa ya, hakikat bahasa, dia punya bahasa yang lebih bisa dimengerti. Esensi. 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 Iya, esensi. Esensi. Oke. Ya, jadi esensi, hakikat, kodrat menunjuk pada hakikat Allah yang paling umum yang dimiliki oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan hipostasis atau pribadi menunjuk pada bentuk perwujudan hakikat yang sama. Apakah kita sama dengan ini? Ya, bagaimana? Bukan ajarannya ya, bukan, tapi pandangan mengenai Trinitas. Pandangan. Ya, iya kan? Makanya, esensi. iya. Ini adalah sumbangan dari bapak-bapak gereja, dari pembela iman yang ya secara progresif kita pelajari sehingga mendapatkan, walaupun belum sempurna tetapi sudah mendekati sempurna, walaupun masih jauh memang, karena kita tidak bisa mendefinisikan, kita tidak bisa menjelaskan lebih detail, lebih terperinci mengenai siapa Allah itu, karena saya manusia berdosa, gitu kan? Oke. Nah ini dia, sorry bukan konisili ini, tapi konsili. Konsili Nisea. Dari ajaran-ajaran tadi ada timbul pertentangan, timbul perdebatan, timbul oleh karena ajaran-ajaran tadi menyesatkan, sehingga pada akhirnya dibuatlah konsili untuk merumuskan mana yang benar sebenarnya, gitu kan? Jadi Kristen mula-mula terbagi atas 5 wilayah yang berbeda, yakni komunitas Kristen Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Konstantinopel, dan Roma. Masing-masing komunitas ini mempunyai perbedaan signifikan dalam mendefinisikan siapa Allah, siapa Yesus, siapa perawan Maria. Untuk itu kemudian diselenggarakan Konsili Nisea. Jadi Konsili Nisea ini fokusnya adalah untuk mau cari tahu, mau mendefinisikan siapa itu Allah, siapa sebenarnya Yesus itu. Dan ingat baik-baik, pada waktu ini Roh Kudus ini belum banyak diperbincangkan. Tidak terlalu bermasalah mengenai Roh Kudus. Kalau kita lihat dari sejarah. Yang sebenarnya yang paling diperbincangkan adalah siapa itu Yesus. Dan sampai saat ini saya rasa masih sementara diperbincangkan mengenai itu. Yesus. Yesus itu adalah Allah, tapi Yesus itu manusia. Yesus itu dia mati, Allah itu tidak mati, dan selain sebagainya seperti itu kan. Ada banyak perbincangan mengenai Yesus. Tetapi seiring waktu Roh Kudus juga diperdebatkan. Iya kan? Belum selesai masalah lain juga timbul. Betul. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk mempelajari Alkitab. Makanya Allah mengizinkan masalah-masalah terjadi di dalam kehidupan seperti ini supaya kita lebih rajin membaca Alkitab. Kalau sudah tidak ada seperti ini, kita sudah tidak mau lagi mempelajari akan Alkitab. Iya kan? Sedangkan ada yang seperti ini, banyak juga yang tetap bodoh amat dengan Alkitab. Makanya kita jadi dengan kata lain, positifnya orang-orang mereka yang menganggap menyaksikan keilahian Yesus, Roh Kudus membuat kita belajar lagi. Iya, seperti itu. Ya, mungkin Pendeta Winner minum dulu deh. Kayaknya udah serak itu suaranya. Ini belum ke gereja kita, ini belum ke doktrin. Ini baru mulai di Konsili Nisea, tapi saya minum dulu sambil teman-teman mungkin ada coba diskusi. Kasih pandangan mengenai ini, menarik ini. Jadi saya lihat, saya sempat berpikir tadi bahwa setiap pandangan dan ajaran yang berkembang, walaupun yang juga yang anti Trinitas ini, saya percaya juga mereka, kalau misalkan kita mau berdebat dengan mereka, mereka memiliki dasar juga mungkin. Ya, mereka memiliki dasar juga. Betul. Yang mereka juga kan pasti seperti tadi dikatakan bahwa mereka juga pelajar Alkitab. Oleh sebab itu, menurut saya adalah ini ada sesuatu yang unik dan menarik. Saya melihat bahwa perkembangan tentang konsep Trinitas ini dari sejarah yang tadi diceritakan ini masih jauh sekali sampai hari ini. Nanti kita akan dengar terus. Sepertinya tidak smooth ya perjalanan untuk konsep mengenal tentang konsep kealahan ini. Sangat luar biasa dinamikanya. Dan tapi dari sini saya melihat, ini terlihat bagaimana para pandangan tadi atau tokoh-tokoh yang tadi dibahas menggunakan metode atau kaidah dalam mentafsirkan Alkitab itu sendiri.
Ya, apakah itu sesuai dalam metode penafsiran atau mereka berteologi dalam konsep secara liberal, yang di mana Ya. mereka menggunakan pandangan sendiri dan bebas dalam hal berteologi. Benar adanya, tapi ketika tidak sesuai dengan kaidah interpretasi, maka eee, menjadi bertolak belakang dengan keutuhan Alkitab itu kan yang kita bahas sebelumnya. Ya. Baik, Memang basis sejarah yang Pendeta Winner sampaikan ini penting bagi kita karena itu perkembangan kan. hmm, Ada satu hal di bagian pertama Pendeta Winner sudah katakan ini yang sepertinya against ya, yang tidak mempercayai doktrin kealahan Trinitas itu. Kita juga harus hati-hati. Ada teologi Kristen yang berkembang di dunia timur, Eastern Christian Theology yang wujudnya juga berkembang di Eastern Orthodox Christian Theology. Mereka hmm, menganggap ada satu paham yang disebut dengan theosis. Theosis ini kalau bahasa yang lain apotheosis atau deification, making divine. Itu kan Yesus tadi itu seperti itu sebenarnya theosis. Jadi dia disamaratakan dengan orang-orang manusia biasa tapi dianggap suci karena dia mempunyai kehebatan. Ini berkembang di dunia timur. Nah, kita juga kan seperti itu. Kita kadang-kadang mengkultus individukan manusia biasa terus kita dewa-dewakan. betul. Itu pandangan timur yang uh, kalau mau dirangkumkan di pandangan awal tadi, Yesus itu manusia atau orang yang diciptakan tapi diilahkan gitu kan. Kan juga sekarang seperti itu. Sama seperti jangan kita ilahkan Pendeta Winner yang memaparkan dari segi sejarah. Jangan kita mendewakan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, bahkan awam yang mempunyai popularitas, pembawaan yang hebat di dalam menjelaskan tentang teologi, tentang doktrin, itu paham yang nanti teosis orang biasa tapi dibuat divine. Nah, itu sudah ditekankan oleh Pendeta Winner di bagian tadi. Jangan sampai seperti itu. Kalau orang dulu bisa buat itu sama Yesus, sekarang juga itu bisa terjadi. Oh, kalau nggak mau si ini bawa seminar, saya nggak mau. Iya kan? Kadang-kadang begitu. Teosis itu. Tadi Pendeta Winner udah bilang, saya bukan orang hebat ya, walaupun dia sebenarnya kayaknya hebat nih, karena luar biasa materinya. Ya, itulah kenapa dia sekolah kan. Sejarah, dia sekolah sejarah. Iya, jadi supaya untuk semua orang tahu dan para pemirsa tahu bahwa sahabat kita ini, hamba Tuhan Pendeta Winner, mengapa dia bisa menguraikan materi ini, karena beliau punya background juga di dalam pendidikan menyangkut sejarah ini yang luar biasa. Dan saya percaya kita juga diberkati dalam pelajaran ini. Kalau biblikal kan kita sudah lihat Pendeta Roy sudah bahas dari teologi biblikanya kan, Pastor Brian itu sudah kita lihat. Sekarang kita teruskan dulu ini saya menarik ini sudah masuk pada poin bagus ini. Oke. Ya, betul. Lanjutkan, Pendeta. Oke. Terima kasih karena sudah berikan waktu untuk minum. Memang tadi sudah kering. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi ada konsili Nisea, oke, di tahun 325 Masehi oleh karena mereka mau mendefinisikan sebenarnya siapa itu Allah. Siapa itu Allah? Siapa itu Yesus? Bagaimana peran dari Yesus? Bagaimana peran dari dari Allah itu sendiri? Mereka itu ada berapa dan lain sebagainya. Dan itu yang berusaha untuk dirumuskan di konsili Nisea. Oke, di konsili inilah terjadi perdebatan sengit tentang status Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan, dan akhirnya atas pengaruh kuat Konstantin, Yesus akhirnya diresmikan secara statusnya sebagai Tuhan. Menarik ini, karena gini, ada banyak yang mengatakan seperti ini, ajaran-ajaran yang menyatakan seperti ini. Ternyata Yesus itu cuma diangkat menjadi Tuhan oleh rapat di Nisea, iya kan?
Nah, itu yang saya tadi mau komen. Berarti Ah. status Yesus, manusia ini bisa menentukan status Yesus ya? Iya, iya. Hebat Ini status sekali. Yesus. Jadi manusia bisa. Jadi kalau kita lihat ada beberapa uskup mereka berkumpul bersama-sama, lalu mereka mau merumuskan ini siapa, Yesus ini siapa, dan pada akhirnya di voting. Saya tidak tahu bagaimana cara pengambilan voting, apakah pemilihan Jumat dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi pada akhirnya ya menang. Yesus itu diangkat sebagai Tuhan, statusnya sebagai Tuhan. Seperti itu. Jadi bagaimana respon Ini kita ya? sebelum konsil ini ada lobby-lobby nggak sebelumnya? Ya bisa saja karena gini. Coba kita perhatikan bersama di sana. Akhirnya atas pengaruh kuat Konstantin. Ya. Iya kan? Ini bisa saja Lobby. lobby kan? Iya kan? Ya. Makanya saya mau katakan seperti ini. Oke, memang sejarahnya seperti ini. Memang sejarahnya seperti ini. Tetapi kalau yang supaya amannya, oke, mari kita pelajari Alkitab. Dan bisa kita lihat di sana apakah Yesus itu Allah atau apakah Yesus itu manusia. Atau dia Allah yang menjadi manusia. Dan dia tetap Allah. Nah, dari sisi sejarah kita bisa lihat bahwa wah begitu luar biasa sebenarnya kenapa Yesus diangkat. Tapi kalau kita mau kembali ke sisi sejarah, kita mau kembali ke mereka ini, mungkin mereka juga kan belajar, mereka mempelajari. Ini hanya jawaban spekulasi saja karena kita tidak hidup pada waktu itu, ya kan? Jawaban terbaik pun itu adalah jawaban spekulasi karena kita tidak hidup pada waktu itu kan, seperti itu. Mereka mempelajari, mereka belajar, dan bisa saja mereka mempelajari dan mereka menyatakan yes, oke, Yesus itu adalah Tuhan. Atau bisa saja hanya sebagai lobby, bisa saja seperti itu. Tetapi ini Allah mengarahkan, ingat baik-baik. Allah itu mengarahkan ke hal yang lebih baik dan yang lebih benar. Tetapi yang terjadi pada waktu peristiwa ini terjadi ya seperti ini, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Hierarki gereja disusun secara bertingkat-tingkat yang diawasi langsung oleh Konstantin pada waktu itu, bisa saja desakan dari Konstantin, ya kan? Dan inilah awal dari gereja Katolik. Makanya saya katakan tadi di awal menyatakan bahwa ajaran mengenai Trinitas itu ajaran Katolik. Oke, mungkin secara nama Trinitas, ya, ini kelihatannya dari Katolik. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya Konsepnya. Sudah ada konsepnya sebelumnya, kita sudah pelajari, dan nanti di tahun 325 pada waktu Konsili Nisea, diputuskan Yesus itu sebagai Tuhan, dan pada akhirnya ajaran Katolik bermula di sana. Gitu. Jadi apakah ini diawali oleh Katolik? Wah, tentu tidak. Iya. Seperti itu kan? Jelas, kita dapatkan jawabannya. Kita mendapatkan jawabannya. Muncul di tahun 325 pada waktu Konsili Nisea, dan pada akhirnya status Yesus ditetapkan sebagai Tuhan. Wah, luar biasa sekali manusia bisa menetapkannya, bisa menetapkan. Tetapi kalau kita lihat ya memang secara alkitabiah Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi definisi mereka untuk mendefinisikan Yesus itu sebagai Tuhan berbeda dengan konsep alkitabiah. Gitu. Makanya saya katakan tadi, konsep Trinitas yang diadopsi oleh gereja Advent sebenarnya tidak sama dengan konsep Trinitas dari gereja Katolik. Gitu. Kalau kita berbeda, nanti kita akan lihat bagaimana konsep kita mengenai Trinitas sebentar. Itu di quote lagi, Pendeta Winar, bahwa konsep Trinitas gereja Advent yang kita percaya sekarang itu bukan seperti yang dianut, yang dipegang oleh gereja Roma Katolik. Iya. Itu mungkin di stretch lagi itu. Iya, ya seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan ada unsur-unsur mistisnya di sana, dan itu kita tidak adopsi itu. Gereja kita tidak mengadopsi akan hal tersebut. Oke, mari kita langsung saja kita pindah. Oke. Fokus Konsili Nisea ialah mematahkan pandangan Arius yang meyakinkan bahwa Logos tidaklah sepenuhnya Allah dengan cara memformulasikan kepenuhan Allah dan memberikan penyisipan ke dalam pengakuan iman rasuli atau kredo para rasul, yakni sehakikat dengan Bapa yang disisipkan di dalam pengakuan iman atau kredo Nisea. Jadi ini sebenarnya Konsili Nisea ini adalah untuk mau menentang ajaran Arianisme. Ajaran Arianisme. Sebenarnya kalau kita perhatikan ini benar juga. Ya bisa dikatakan oke.
Walaupun tidak sepenuhnya benar. Karena mau menentang ajaran sesat pada waktu itu. Iya kan? Makanya saya ulangi kembali, supaya tidak terjadi salah persepsi. Allah mengizinkan ini terjadi. Allah mengizinkan ini terjadi untuk menyatakan akan kuasanya, untuk menyatakan akan menjelaskan akan konsep mengenai kealahan yang walaupun masih samar-samar, tetapi setidaknya sudah mulai ada dia punya titik terang. Iya kan? Ya seperti itu. Oke, jadi saya tidak katakan konsili Nicea itu hanya buatan manusia, ya memang oke, konsili manusia, buatan manusia, tetapi bukan mau-maunya saja manusia untuk merumuskan itu. Tetapi saya yakin juga ada peran dari Allah untuk mengizinkan itu terjadi. Iya kan? Seperti itu kan kita memahami dan saya yakin sependapat dengan hal ini. Oke, ini dia yang disisipkan. Ini kredo, aturan, pengakuan iman yang terjadi ataupun yang dibentuk ataupun yang disusun, diambil ataupun yang disepakati pada Konsili Nicea. Kita percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala-galanya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang diperanakkan dari Bapa selaku anaknya yang tunggal, yang dari hakikat Bapa Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, yang diperanakkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu apa yang di sorga dan yang di bumi. Yang demikian kita manusia dan demi keselamatan kita turun dan menjadi daging, menjelma menjadi manusia, menderita sengsara dan bangkit pula pada hari ketiga, naik ke sorga dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati dan kepada Roh Kudus. Cuman sampai di situ saja Roh Kudus dan kepada Roh Kudus. Jadi ada Trinitas di sana. Dan mereka sisipkan Allah, anak Allah yang menjelma, turun dan menjadi daging dan menjelma menjadi manusia. Walaupun belum bisa dijelaskan secara eksplisit, secara lebih rinci mengenai ini. Tetapi mereka merumuskan pada pengakuan iman atau Credo Nicea pada tahun 325 Masehi mengenai siapa Yesus itu. Oke, karena diperdebatkan mengenai Yesus. Oke. Konsili Konstantinopel. Konsili Konstantinopel yang berlangsung pada tahun 381 disebut juga sebagai Konsili Sinode Ekumenis II setelah Konsili Nicea 325. Setelah Konsili Nicea 325, Konsili 381 itu adalah Konsili Konstantinopel. Ini diadakan atas undangan Kaisar Flavius Gratianus tahun 359 dan 383 dan Theodosius I untuk meredam sekte Arianisme yang sedang marak. Bayangkan Arianisme ini sebenarnya sudah dikecam pada waktu Konsili Nicea, ya kan? Sudah ada kredo, sudah ada pengakuan iman yang dibuat, tetapi mereka masih tetap mengajarkan akan ajaran-ajaran mereka yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sedang marak, khususnya dalam merumuskan ajaran Kristologi mengenai Allah Tritunggal, yakni yang berkenaan dengan hubungan antara Bapa dengan Putra dan Roh Kudus, Putra dengan Bapa dan Roh Kudus. Ini menjelaskan mengenai hubungan ketiga ini dengan Bapa dan Putra. Konsili ini dihadiri sekitar 150 uskup yang berasal dari gereja Timur Ortodoks. Konsili ini dibuat untuk masih sama menentang akan ajaran Arianisme. Jadi ajaran Arian dari Arian atau paham Arian yang menganggap bahwa anak itu Yesus itu adalah apa katanya? Diciptakan, dijadikan. Seperti itu. Oke. Konsili Konstantinopel I ataupun kredo ini muncul katanya sebagai reaksi atas ajaran sesat yang menolak kealahan Roh Kudus. Oke, sekarang Roh Kudus. Tadinya di Konsili Nicea 325 itu adalah ajaran dari Yesus. Ajaran siapa Yesus, mengenai Yesus. Dan sekarang adalah Roh Kudus. Kredo ini berusaha untuk merumuskan dan sekaligus memperluas bagian ketiga dari kredo Konsili Nicea khususnya berkaitan dengan Roh Kudus. Konsili ini juga menambahkan beberapa bagian dari kredo Konsili Nicea untuk mempertegas kembali hubungan antara Bapa dan Putra, sekaligus sebagai reaksi atas heresi Apollinarianisme, tadi orang sudah pelajari, kita sudah pelajari bersama, atau semi-arianisme dan lain sebagainya. Kredo iman dalam Konsili Konstantinopel I ini menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah karena ia kodratnya dilahirkan dari Allah dan sungguh-sungguh manusia karena inkarnasinya ke dalam dunia, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
Tapi di dalam konsili Konstantinopel ini juga mereka bahas mengenai Roh Kudus yang sebenarnya yang pada waktu konsili Nicea, Roh Kudus itu hanya di sepenggal kalimat terakhir. Tapi ini lebih mereka menjelaskan mengenai Roh Kudus. Bahwa ada banyak juga yang menolak akan kealaan dari Roh Kudus. Sudah muncul di sini. Dan pada waktu ini Konstantinopel I, Konsili Konstantinopel I, mereka berusaha untuk merumuskan bahwa Roh Kudus itu juga adalah bagian dari kealahan. Seperti itu. Oke. Tadi kita sudah, saya tidak membahas secara detail. Walaupun tidak bahas secara detail, tapi kurang lebih sudah berapa jam kita ya. Memang belajar mengenai sejarah ini memang membutuhkan waktu. Makanya banyak yang bosan mempelajari sejarah karena yang seperti ini. Makanya kita rubah sudut pandang kita sekali lagi. Makanya saya di awal saya sudah katakan, mari kita cari Yesus di dalam sejarah. Ya, Gantinya setuju. hanya melihat akan tanggal-tanggal peristiwa-peristiwa dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik ini. Sekarang yang menyangkut dalam Jadi, sejarah pandangan gini, gereja kita terhadap Trinitas. tadi kita sudah bahas sampai di tahun 325 ya. Ya, 381 sampai tahun 400. Masih ada juga tahun-tahun perkembangan yang lain. Sampai di gereja modern sampai saat ini. Tetapi kita tidak ada gereja pertengahan, abad pertengahan, gereja modern awal, ada gereja modern pada saat ini. Kita tidak membahas itu. Karl Barth, dan juga ada banyak juga filosof-filosof lain yang bermunculan, Augustinus dan lain-lain. Kita tidak membahas ini karena kebanyakan ajaran-ajaran mereka hanya merupakan diadopsi dari ajaran-ajaran yang muncul pada abad pertama ini. Sorry, bukan abad pertama, 100 tahun pertama setelah Yesus naik ke sorga. Dan berlangsung terus-menerus sampai pada tahun 300, sampai pada abad yang keempat. Jadi kebanyakan dari mereka itu hanya mengadopsi atau mengambil, mencomot akan ajaran-ajaran dan lalu dikembangkan dengan pandangan mereka. Tapi kalau saudara mau belajar, ya silakan. Tapi kita tidak bahas itu sekarang. Jadi kita sudah lihat ya latar belakang sejarah 400 tahun pertama setelah Yesus naik ke sorga, bagaimana ajaran kekristenan bisa dikatakan seperti itu, ajaran mengenai Trinitas ini mulai berkembang. Jadi tidak baru sekarang sehingga timbul perdebatan mengenai Trinitas, tetapi ini sudah jauh sebelumnya. Bahkan baru 100 tahun setelah Yesus naik ke surga ya sudah mulai ada yang memperdebatkan ya Yesus ini bukan Allah, dia ini hanya kuasa, dia ini hanyalah manusia biasa, nabi dan lain sebagainya yang diberikan otoritas oleh Allah. Oke, mari kita langsung lihat di sini sekarang. Ini saya rasa kita harus memperhatikan ini lebih dalam lagi karena ini merupakan doktrin ataupun perkembangan sejarah dari doktrin dari gereja kita sehubungan dengan Trinitas. Oke, ini selanjutnya kita lihat ini sejarah pandangan gereja Mazhab yang ke-7 terhadap Trinitas. Wah, ini menarik ya, jangan lanjut dulu, kita harus berhenti dulu ini karena pelajaran berikut ini sangat bagus, sangat penting banget karena ini menyangkut identitas gereja Advent, terlebih sikap gereja Advent terhadap pandangan konsep Trinitas kealahan ini. Jadi, bagaimana pendapat saudara-saudara, teman-teman pendeta, menyangkut sebelum kita bahas ini, nanti ini to be continue, pandangan sejarah-sejarah yang sebelumnya yang kita lihat tadi tentang perkembangan Trinitas di sejarah umum yang ada. Kalau saya hanya mau memastikan kepada, sebelumnya terima kasih Pak Brother Pastor Juwiner, hanya mau memastikan karena ada satu perkembangan yang muncul kan di gereja kita atau orang-orang yang mempelajari tentang doktrin ini, statement bahwa gereja Advent mengambil doktrin Trinitas itu dari gereja sebelumnya, dalam hal ini gereja Roma Katolik, itu bisa dikatakan kurang sahih, kurang kebenarannya, karena konsep itu pun sudah ada sebelumnya. Bagaimana Pendeta Winer untuk bikin satu statement untuk ini? Ya, tunggu, sebelum Pendeta Winer, Pendeta Cleary coba dulu. Ya. Oke. Jadi terima kasih. Kalau saya terima kasih banyak Pendeta Winer sudah kasih buka ini. Mudah-mudahan juga banyak yang bisa
tahu ini, bahwa kita penting untuk melihat ini. Kita tidak saya secara pribadi, kalau kita berbicara tentang doktrin yang terus berkembang sampai saat ini, penting untuk melihat ke belakang. Jangan telan mentah-mentah hanya pengetahuan yang mungkin hanya disampaikan orang lain tanpa kita menyelidiki sendiri. Tapi terima kasih sekarang sudah dapat ini. Jadi saya sebagai pendeta gereja, saya dikuatkan bahwa kita tidak ikut-ikut. Artinya dalam sejarah ada masalah, tapi Tuhan selalu coba untuk meluruskan itu. Amin, amin. Tuhan selalu coba untuk meluruskan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu begitu kepada umat-umat Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa memanusiakan Allah. Kita tidak bisa memanusiakan Allah. Jadi seperti itu, karena banyak doktrin yang bermasalah karena coba untuk merasionalkan Allah, padahal kita manusia terbatas, ya. Ya. Tugas saya dan Pendeta Clary untuk teruskan ke anggota jemaat ini, jangan lupa. Siap. Dengan Pendeta Chris. Ya, terima kasih Pendeta. Jadi kita lihat ya, saya juga menganggap dan melihat dari perkembangan sejarah yang tadi dipaparkan bahwa ada sedikit memang saya lihat teologi-teologi yang coba membawa rasionalisasi, pandangan-pandangan yang pragmatisme juga di situ terlihat sekali. Sehingga ada juga pandangan yang sangat tunggal sekali perspektifnya dalam melihat konsep kealahan ini. Oleh sebab itu, terima kasih sejarah kita bisa lihat. Dan mungkin Pendeta Winner, bagaimana bagian untuk ini dulu? Baik, terima kasih. Saya mau buat statement, tapi gini, kita lihat saja sejarah yang berbicara, ya kan? Sejarah yang berbicara. Setuju. Karena kalau kita hanya membuat statement menurut saya ataupun menurut orang lain bisa saja salah. Tetapi kalau sejarah kan itu sudah pernah lewat, dan tidak bisa didustai, kan seperti itu kan. Dan ini kenyataannya. Kalau kita melihat kembali ke sejarah, tadi kita sudah pelajari, ya memang awal dari gereja atau gereja Roma Katolik itu ya di sini. Ya. Di tahun 325 Masehi pada saat Konsili Nisea. Dan kalau kita lihat konsep mengenai Trinitas ini, sebelum 325, tadi kita sudah pelajari Tertullianus, apalagi Justin Martyr 100-165, Ignatius dari Antioquia 35-108, bapak-bapak gereja dan pembela iman, mereka sudah ada konsep mengenai ini. Dan di tahun 325 pada saat Konsili Nisea, maka gereja Am itu ada. Jadi bisa dikatakan pelajaran mengenai Trinitas itu tidak berasal dari satu denominasi, tetapi ini berasal dari Allah. Itu. Gitu. Statement dari Pendeta Dwinder. Lihat sejarah. Adalah progressive revelation. Secara sejarah. Masih ada kelanjutannya. Ya, kita belajar nanti. Kita akan lihat. Iya. Oke, terima kasih, Bro. Terima kasih Brother Pastor Dwinder dan teman-teman, dan kita akan tutup dulu dengan sesi ini. Jadi para pemirsa yang menyaksikan diskusi atau forum kita ini yang sungguh luar biasa. Nantikan diskusi berikutnya karena ini menarik. Masih sambungan lagi. Karena kita akan lihat bagaimana cara pandang dan sikap dari gereja Advent melalui sejarah terhadap konsep Trinitas ini dan menjadi ajaran gereja dan menjadi doktrin berasal dari Alkitab itu yang kita pegang di dalam gereja kita ini. Baik, kita akan tutup dengan doa. Maka kita awali dengan doa, begitu juga kita tutup dengan doa di akhirnya. Baik, kita mengundang Pendeta Dwinder untuk berdoa bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, sumber hikmat, sumber pengetahuan, kami datang kepadamu ya Tuhan di saat ini dengan ucapan syukur. Engkau luar biasa, Engkau maha dahsyat. Engkau layak disembah, Engkau layak untuk dihormati. Kami adalah manusia berdosa, kami begitu banyak kekurangan. Itulah sebabnya ya Tuhan. Dengan pikiran kami yang berdosa ini, kami berusaha untuk menyelami akan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, masih banyak hal yang kami belum bisa mengerti. Masih banyak hal yang menjadi tanda tanya. Tetapi melalui sejarah, Engkau menyatakannya satu persatu. Terima kasih atas pelajaran yang begitu berharga yang kami boleh pelajari bersama pada saat ini. Lewat sejarah kami dapat melihat perkembangan doktrin dari Trinitas, doktrin kealahan. Sanggupkan kami Tuhan bukan hanya
fasih untuk mempelajari akan pelajaran ini, bukan hanya bisa menghafalkan akan tahun-tahun doktrin-doktrin yang berkembang, orang-orang yang berkembang, tetapi sanggupkan kami untuk menemui Yesus di sana. Sanggupkan kami Tuhan untuk melihat Allah di sana, sehingga kami boleh terus setia kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dari sejarah kami belajar bahwa Tuhan menyertai, Tuhan masih mengendalikan, dan kami yang hidup pada masa saat ini, kami dapat memetik pelajaran bahwa sebagaimana Tuhan mengendalikan akan sejarah di masa yang lalu, Tuhan yang sama juga yang akan terus bersama-sama dengan kami, yang akan mengendalikan akan masa depan kami. Sanggupkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kami semua dapat diselamatkan. Berkati kami semua, berkati saudara-saudara yang mendengarkan ataupun yang menonton akan video ini. Kiranya berkat surgawi senantiasa diberikan bagi kita semua. Kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami akan melanjutkan lagi sesi berikutnya. Kiranya Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami ini. Terima kasih Kau mendengar dan jawab doa kami ini. Bahkan mengampuni kami dari setiap kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terus mengucap syukur. Amin. 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 Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan yang berikut. Dan kita akan diskusi menarik lagi dengan topik-topik yang selanjutnya. Stay tune, saudara-saudara. Terima kasih semuanya. God Tuhan bless. berkati. Tuhan Tuhan berkati. memberkati.